Jadi dulu ayah saya itu kalau bulan Ramadan siang-siang itu anak kecil dikumpulkan. Untuk keperluan apa? Diajak main remi atau main domino. Anak kecil-kecil masih SD. Itu kalau sama kiai-kiai yang lebih khusyuk, yang lebih idealis, itu sudah ditentang. Ditentangnya begini. Wah, arek poso-poso kok dijak remian, dijak domino, begitu ah? Kok nggak diajak sholat, diurui ngaji saja, disuruh baca Quran, tadarus? Katanya kiai-kiai yang lebih khusyuk. Lah tapi pikirannya ayah saya beda. Begini, ini anak kecil, gelem poso wis alhamdulillah. Lah siang-siang tak suruh main remi sama domino sama saya, paling tidak saya bisa mantau kalau dia puasanya tetap. Ndak batal no. Waktunya sholat saya suruh berhenti, ayo sholat duhur dulu. Waktunya asar saya suruh berhenti, ayo sholat asar dulu. Mantaunya lebih mudah. Ayah saya itu guru ngaji. Santrinya itu mungkin 10-12 orang. Zaman dulu masih saya kecil. Anak SD yang belajar Quran setiap maghrib. Lah, kalau habis sekolah itu, dulu sekolahan kan tidak libur. Setelah zamannya Gus Dur, bulan puasa diliburkan. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya kilatan di pondok pesantren jalan. Jadi politiknya itu, dulu ketika Gus Dur itu meliburkan bulan Ramadan 1 bulan penuh, sekolah libur. Orang-orang ahli pendidikan semua, gimana ini? Libur sampai 1 bulan. Masa kita tidak mendukung pendidikan? Karpe Gus Dur, biar anak pesantren itu murni kilatan. Kalau bulan Ramadan itu murni kilatan. Paham nggih? Paham lah mboten niki. Jadi itu gerakannya Gus Dur. Lah ayah saya itu dulu kalau anak-anak habis pulang sekolah kumpul di rumah, main domino, main remi. Nah, kiai-kiai yang lebih khusyuk itu biasanya kan protesnya tapi agak diam-diam begitu aja. Gimana anak kecil kok diajak remian? Bulan puasa kok nggak diajak tadarus? Kan disunnahkan memperbanyak baca Quran kalau bulan Ramadan atau memperbanyak ngaji. Nah kan pikirannya beda. Pikirannya ayah saya, loh anak-anak ini kan masih SD, gelem poso alhamdulillah. Lah saya pantau supaya posone tetap. Makanya tak ajak main remi, kan saya tahu ini makan ini tidak kan tahu. Lah anak-anak nggak gelem makan main remi, paling tidak dia keselimur laparnya. Lah siapa yang benar di situ? Yang idealis tadi ya benar, tapi ayah saya juga tidak keliru. Paham ya? Itu ikhtilafu ummati rahmatun. Jenengan boleh setuju dengan pendapat pikiran seperti ayah saya atau tidak, atau yang lebih khusyuk tidak apa-apa. Tapi ini tidak bisa dipertentangkan. Kalau begini keliru, kalau ini keliru, tidak. Sekarang itu kebenaran itu setelah tidak adanya Nabi Muhammad itu menjadi relatif. Tahu relatif? Relatif itu bisa saja kamu yang benar, bisa saja saya yang benar. Bisa sama-sama benar, bisa sama-sama salah. Gitu loh. Paham ya? Paham. Fikih itu begitu. Fikih itu begitu ya, paham ya? Paham ya? Fikih itu kalau sudah ngomong fikih bisa saja ulama ini benar. Misalkan begini. Zaman sekarang kalau sholat qashar itu, kalau dalam madhab Syafi'i sholat qashar itu hanya berlaku pada sholat yang 4 rakaat, duhur, asar sama isya. Kalau maghrib tidak bisa diqashar. Kalau duhur dikosor dari 4 jadi 2. Kalau asar dikosor 4 jadi 2. Kalau isya dikosor jadi 4 jadi 2. Tapi maghrib tidak bisa. Maghrib tidak bisa dikosor. Gimana maghrib? Dikosor jadi 1,5. Kan 3 rakaat dibagi 2 menjadi 1,5. Nah tapi ulama itu ada yang mengatakan, para ulama mengatakan, ada ulama lain yang mengatakan, di sini ada nanti. Ada ulama yang mengatakan bahwa boleh mengqashar sholat subuh dari 2 menjadi 1. Paham enggak ini? Paham ya? Lah artinya ulama itu bisa berpendapat, mana yang benar? Ya terserah. Karena enggak ada kebenaran yang mutlak.
saya sudah Fatihah ya. Artinya kalau sudah saya Fatihah itu berdoa. Saya berdoa setelah Fatihah ini, majelis kita itu meskipun banyak ngobrolnya begini, muka-muka bermanfaat, muka-muka barokah. Itu kenapa harus di-Fatihai. Kenapa? Kullu amrin dibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Semua hal yang baik kalau tidak dimulai dengan bismillah dulu, semuanya nggak ada barokahnya. Lah, kalau Fatihah itu kan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi, sebelum saya ngomong, saya Fatihai dulu. Mulai sekarang itu, saya jangan diajak ngomong sebelum saya Assalamualaikum lalu Fatihah. Jangan diajak ngomong. Lah biasanya saya kalau masuk kelas tuh baru masuk aja, belum salam, belum duduk, belum salam, sudah Pak begini. Saya nggak nyaut. Kenapa? Karena saya belum Assalamualaikum, belum Al-Fatihah. Karena kalau sudah saya Assalamualaikum tapi diawali dengan ngomong dulu, menjawabi tadi kan sudah ngomong yang lain, itu nanti salam saya nggak wajib dijawab, terus pahalanya itu sudah nggak ada. Pahala salamnya itu sudah nggak ada. Jadi ngomong Assalamualaikum itu sebelum ngomong yang lain. Maka kalau sudah ngomong duluan, misalkan anak saya baru datang terus Pak gini, terus saya jawabi dulu, terus saya Assalamualaikum, percuma saya Assalamualaikum karena sudah diawali dengan menjawab pertanyaan tadi. Maka biasanya kalau Mbak Vinda mungkin masih ingat zaman dulu saya kalau masuk kelas tuh anak-anak ngomong semua nggak saya jawab, saya duduk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh supaya pahalanya ada, jenengan wajib menjawab. Pahala kesunahannya ada, jenengan wajib menjawab. Baru saya Al-Fatihah supaya majelisnya barokah dulu, supaya majelisnya bermanfaat dulu. Maksudnya dinilai pahala dulu. Baru jenengan mau tanya apa saja terserah. Itu kalau saya ya. Sampai di mana ini? Di mana Mbak Pindah? Mas Hafid. Wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Ya, sampai situ. Itu yang sudah disai apa mau disai? Ya. Hari Selasa 2 minggu yang lalu, saya ngaji di sini itu persendian tuh sakit semua. Sini sakit. Jadi aneh. Besoknya itu 2 minggu yang lalu ya. Besoknya setelah saya ngaji di sini, ngajar di sana, setelah sakit semua badan saya itu sakit, panas. Saya khawatir. Jadi sakit saya tuh khawatir, saya tuh kok aneh. Baru itu saya merasakan sakit yang aneh. Takutnya itu sakitnya itu karena hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain tuh mungkin karena saya berdosa atau karena didoakan jelek oleh orang. Didoakan jelek sama orang. Saya khawatir. Ternyata saya dengar di kampung saya itu satu RT itu gerutuk-gerutuk ke Pak Mantri begitu berperiksa karena juga sakit. Besoknya satu RT lagi. Lah bener, di rumah saya itu anak saya yang kedua awalnya sakit. Besoknya lagi anak saya yang pertama. Jadi memang karena musimnya musim sakit katanya. Saya tuh jarang-jarang sakit. Terus sakit biasanya sakit gak aneh. Kemarin itu aja sakit tuh aneh. Jadi punggung saya sakit, geger sakit, kaki sakit, semuanya sakit. Sampai panas. Nah saya tuh yang terus cerita orang yang sakit itu, saya bilang gitu kan, orang yang sakit itu 4 hal dicabut. 1, asalnya kuat menjadi tidak kuat. Yang kedua, asalnya wajahnya berseri menjadi tidak berseri. Yang ketiga, asalnya rambutnya rapi menjadi acak-acakan. Yang keempat, asalnya dia berdosa menjadi tidak ada dosanya karena dicabut bersama. Setelah sembuh, semuanya dikembalikan kecuali dosa. Jadi makanya orang sakit itu doanya mandi, doanya mujarab, pasti dikabulkan. Wa sab'atun la yaruddullahu da'watahum. Ada 7 orang yang tidak mungkin ditolak doanya. Salah satunya itu du marodin, orang yang sedang sakit. Tidak mungkin ditolak. Kenapa? Karena dosanya sudah gak ada. Lah bagaimana caranya dosanya gak ada itu? Kalau sakit ojo sambat. Lek loro ojo sambat.
Jangan ngersulo, jangan apa ya istilahnya, mengeluh. Jangan mengeluh. Supaya sampean itu dosanya itu dicabut dan nanti gak akan dikembalikan. Jadi kalau orang sudah sembuh, kekuatannya kembali, wajahnya yang berseri menjadi kembali berseri, rambutnya yang tadinya acak-acakan menjadi rapi kembali, dosanya yang tadinya hilang tidak dikembalikan lagi. Jadi kawaladin yadau ummuhu waladathu ummuhu, seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya lagi, dosanya diampuni, dicabut. Syaratnya jangan mengeluh kalau loro. Aduh, loro mana? Kenapa aku loro lagi? Nggak usah. Jadi salah satu caranya Allah mencabut dosanya orang itu adalah melalui sakit. Iling-iling. Caranya Allah mencabut dosanya kalian. Jadi kalau orang sakit tuh introspeksi diri. Aku mari itu sopo ya kira-kira ya. Nah itu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngaji fikih ya, bukan ngaji. Kalau itu tadi kan ngaji tasawuf ya. Ngaji tasawuf. Tasawuf itu golek terapi. Asalnya sumpek cek dadi tenang ya apa carane. Ya kan? Lah kalau orang nggak ngerti ilmunya, orang sakit kan sumpek. Tapi kalau sudah diberitahu, wong loro itu nanti dosane diampuni. Ah, alhamdulillah aku paringi loro kan begitu. Jadi golek terapi. Jadi tasawuf itu golek terapi. Tapi kalau fikih ini hukum. Ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini boleh. Itu kalau fikih, tapi kalau tasawuf itu golek terapi. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang namanya Mbak Vinda lagi sumpek. Aduh, sumpek kula, Pak. Terus ngaji Quran sing banyak, lama-lama tenang hatinya. Lah jenenge golek terapi. Para tasawuf itu kan zikir itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, cek tenang hatine. Kalau sampean hidupnya ruwet, sampean zikir nang pangeran, mangkane melok tarekat. Baca bismillahirrahmanirrahim. Itu baca. Itu kalau tasawuf. Tapi kalau ini fikih, apa yang harus saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan. Ini kalau fikih. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wan naumu lan turu ala ghairi hayatil mutamakkini ing atase liyane tingkae wong kang netepi. Wan naumu lan turu ala ghairi hayatil mutamakkini ing atase liyane tingkae wong kang netepi. Minal ardi sangking bumi. Minal ardi sangking bumi, mak'adahu ing panggonan lungguhe wong. Mak'adahu ing panggonan lungguhe wong. Saya jelaskan ya. Fikih ini harus banyak penjelasan. Nek enggak sampai dijelaskan nanti. Begini, salah satu yang membatalkan wudu adalah tidur, yaitu tidurnya orang yang tidak duduk. Jadi turu terlentang, tidur miring atau senden, itu membatalkan wudu. Tapi kalau tidurnya duduk begini, seperti orang topo, jadi gak senden ya. Lihat geger saya ini gak senden. Atau begini, atau pas Jumatan sampai begini, itu tidak batal. Kenapa? Karena dia itu mutamakkinin mak'adahu, netepi panggonan lungguhe. Tapi kalau tidak duduk, misalkan telentang atau tidur piring atau murep, wah apalagi murep kan entute itu langsung ke atas, ngowos. Atau tidur begini, tidur sambil senden begini, batal. Tapi kalau duduk biasa tidak batal. Tapi duduk biasa yang tidak batal seperti duduk begini tidak batal itu kalau tidur berlaku bagi orang yang tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Kalau terlalu kurus meskipun duduk begini, nih sore tetap bolong. Paham nggih?
terlalu gemuk, tidur begini. Uling. Jadi oleng-oleng begini. Sehingga kalau oleng itu bokongnya ngangkat, ada kemungkinan keluar angin. Wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini minal ardi maq'adahu wa zawalul akli lan ilange akal. Wa zawalul akli lan ilange akal. Bisukrin kelawan mendem. Ilang akal, dak sadar diri, bisukrin kelawan mendem. Au marodin utawa loro. Dadi wong loro sakit terus pingsan, batal wudu. Anna kidu utawi perkara kang ngrusak. Anna kidu utawi perkara kang ngrusak. Asani kang kaping pindho iku zawalul akli ilange akal. Iku zawalul akli ilange akal. Walahulan iku kedue zawalul akli. Walahulan iku kedue zawalul akli asbabun utawi piro-piro sebab. Asbabun utawi piro-piro sebab. Minha iku setengah saking asbab. Minha iku setengah saking asbab. An-naumu utawi turu. An-naumu utawi turu. Jadi begini deh. Salah satu ya yang membatalkan wudu itu adalah hilangnya akal. Hilang akal artinya nggak sadar, orang tidak sadar. Lah, salah satu sebabnya orang hilang akal itu adalah tidur. Orang tidur kan tidak sadar. Sadar, tidak sadar atau ngentut atau tidak sadar ngelindur atau tidak. Paham ya? Lah, karena tidak sadar itu, maka dia itu adalah termasuk wudunya batal. Paham ya? Walaisa walahu asbabun minha an-naum. Wa haqiqatuhu lan utawi hakikate naum. Wa haqiqatuhu lan utawi hakikate naum iku istirhaul badani, ngelembrehake badan. Iku istirhaul badani, ngelembrehake badan. Wa zawalu syu'urihi lan ilange pengrasane wong. Wa zawalu syu'urihi lan ilange pengrasane wong. Wa khafa'i kalamin lan samare omong-omongan. Wa khafa'i kalamin lan samare omong-omongan min indihi saking sandinge wong. Min indihi saking sandinge wong. Nah, gini tak jelaskan. Aduh, banyak penjelasan nih kalau anu ya. Jadi begini maksudnya. Orang yang batal wudunya itu adalah karena dia itu hilang akal. Kalau kemarin kan keluar sesuatu dari sabila ini, ya kan? Keluar sembarang, itu batal wudu. Lah sekarang yang batal wudu lagi adalah orang yang hilang akal. Salah satu sebabnya orang hilang akal itu tidur. Orang tidur itu hilang akal. Kriterianya tidur itu adalah mengistirahatkan badan. Terus apa lagi? Terus hilang, nggak kerasa apa-apa, nggak kerasa. Meskipun dicubit nggak kerasa. Cubit 1 kali nggak kerasa. Tapi kalau 10 kali suwe-suwe kerasa, itu beda ya. Terus yang ketiga adalah orang omong-omongan yang di sebelahnya itu nggak kedengeran. Khofa'il kalam. Lah perkaranya adalah ini maksudnya kalau salah satu daripada 3 ini tidak ada, maka bukan tidur berarti ngantuk. Paham ya? Apa? Tidak batal. Iya. Kalau ada dari 3 ini kalau hanya ada 2, yang satu gak ada, misalkan begini. Saya mengistirahatkan badan. Terus saya pengrasanya nggak ada. Tapi omong-omongan masih kerungu sedikit samar-samar. Contohnya,
Sampean itu kalau Jumatan krungu khutbah koyok turu koyok enggak. Nah, setengah tidur. Koyok krungu khutbah tapi koyok gak sadar, berarti kan masih setengah tidur. Nah, itu berarti jenengan itu belum tidur. Maka tidak batal wudunya. Paham nggih? Jadi sampean kalau khutbah Jumat itu kan koyok masih krungu tapi koyok turu gitu ya. Duduk itu loh. Kayak tidur tapi masih krungu samar-samar apa orang khutbah ketika Allahu Akbar morotangi langsungan. Lah itu tandanya jenengan belum tidur karena masih krungu suara. Paham no mboten niki? Yang namanya tidur itu orang tuh ada orang ngomong-ngomongan di sebelahnya nggak krungu. Paham ya? Paham ya? Nah, contohnya yang dua ini. Krungu apa enggak saya bilang? Enggak krungu, berarti dia tidur. Kalau dia itu masih krungu meskipun sedikit, jenengan krungu meskipun sedikit, maka belum tidur berarti. Berarti wudunya belum batal. Paham no mboten niki? Walaisa fi maknahu, walaisa lan ora ono iku fi maknahu ing dalem maknane naum. Walaisa lan ora ono iku fi maknahu ing dalem maknane naum apa annu asu ngantuk. Apa annu asu ngantuk. Fa innahu mongko stuhune nuas iku la yungkidu. Ora ngerusak, ora batalake apa nuas. Fa innahu mongko stuhune nuas iku la yungkidu ora batalake apa nuas al wudu'a ing wudu bikulli halin kelawan saben-saben tingkah. Kalau ngantuk itu tidak membatalkan wudu. Itu kalau menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Malik ngantuk itu membatalkan wudu kalau menurut Imam Malik. Jenengan pilih mana? Imam Malik apa Imam Syafi'i? Nah, Imam Syafi'i, Pak. Kalau Imam Syafi'i itu kan enak, Pak. Lah kalau Imam Malik itu jenengan ngantuk saja sudah batal wudunya, harus wudu lagi. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, kalau masih ngantuk tidak, setengah tidur belum batal. Yang batal itu kalau sudah benar-benar tidur. Pules. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, tidur yang membatalkan wudu itu adalah tidur yang sebelum sholat. Kalau tidurnya sebelum sholat, maka sampean itu batal wudu. Tapi kalau tertidurnya ketika sholat, sholatnya tetap harus dilanjut. Tidak batal wudu. Maka kalau sampean tarawih sambil ngantuk-ngantuk, keturun di tengah-tengah, tidak apa-apa, tidak masalah. Menurut Imam Abu Hanifah. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i sampean keturun ketika sholat tarawih itu, menurut di tengah-tengah keturun, batal wudunya. Paham no mboten niki? Paham ya? Ah, tapi dalam Imam Syafi'i ini, dalam mazhab Syafi'i itu ada 3 kriteria. Ada beberapa kriteria ya, sampean catat ya. 1. Tertidur yang lama pada rukun yang lama, sholatnya batal. Paham? Bisa dipahami? Tertidur yang lama pada rukun yang lama, sholatnya batal. Oke. Bisa ya, dipahami bisa ya. Yang kedua, tertidur sebentar pada rukun yang lama, sholatnya tidak batal. Tertidur sebentar dalam rukun yang lama, sholatnya tidak batal. Tidak batal. Contohnya rukun yang lama itu berdiri, Allahu Akbar, terus sama turun dulu, tidak masalah. Ya. Tertidur yang lama
pada rukun yang sebentar batal. Contohnya rukun yang sebentar apa? I'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Keturun. Tertidur sebentar pada rukun yang sebentar tidak. Lali saya, lupa sih. Tertidur sebentar pada rukun yang sebentar tidak batal. Tertidur sebentar pada rukun yang sebentar tidak batal. Itu orang kitab Bajuri itu, dari kitab Al-Bajuri itu ada. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, orang yang tertidur ketika sholat tidak batal. Orang yang jadi misalkan sholat tarawih tiba-tiba sujud, lah sujud yang lain tangi, Ali belum tangi, masih sujud aja ternyata keturun, tidak batal. Menurut Imam Abu Hanifah tidak batal. Itu ya perkiraan kita. Urf itu artinya sudah belajar ya di ushul fikih ya, urf ya. Urf itu artinya kaprae suwe itu kayak apa? Paham ya? Ya, diperkirakan sendiri. Kaprae bagaimana kaprahnya kita. Jadi tergantung kita itu. Oh, kayak rasa suwe gitu ya. Itu menjadi batal. Paham nggih? Paham nggih? Bagus tuh. Jadi fikih itu harus ada kriteria. Tapi kalau tidak ditentukan kriterianya dalam Al-Qur'an dan hadis, kembalikan kepada kaprae, kepada kaprah. Urf namanya. Ya kaprae wong turu suwe itu kayak apa? Paham ya? Kalau ngantuk begini kan enggak lama. Ya paham ya? Sudah. Walaisa fi ma'nahu an-nu'as fa innahu la yungkidul wudu'a bi kulli halin. Wa dalilun naqdi bin naumi wa dalilun naqdilan utawi dalile batal wa dalilun naqdilan utawi dalile batal bin naumi kelawan turu bin naumi kelawan turu iku qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dawe Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada hadis nih, sampean hafalkan ini. Al-ainanu wika usahi. Al-ainanu utawi mata loro. Al-ainanu utawi mata loro iku wika usahi kuncine. Iku wika usahi taline dubur ini Pak Vinda. Dubur ya, paham ya dubur ya? Dubur ini loh. Al-ainanu utawi mata loro iku wika usahi taline dubur. Faida namat mongko ing dalem tatkalane turu apa al-ainani mata loro intalaka mongko udar apa alwika'u tali. Faman mongko utawi sapane wong iku nama turu sapa man. Faman mongko utawi sapane wong iku nama turu sapa man falyatawaddo mongko becik wudu sapa man. Falyatawaddo mongko becik wudu sapa man. Ini hadis, coba sampean hafalkan. Gimana menghafalkannya? Ya, itu al-ainanu wika usahi. Mata dua ini adalah talinya dubur.
Kalau matanya terpejam artinya tidur, maka tali di dubur ini bisa terbuka. Artinya apa? Ngentut gak sadar. Orang ngentut gak sadar kalau turu itu. Ya. Misalkan ada 3 orang tidur, yang dua omong-omongan, satu tidur. Tiba-tiba kok mambu kentut. Sing ngentut sopo? Sing turu gak sadar. Paham nggih? Oleh karena itu Nabi mengatakan, barang siapa yang tidur maka hendaklah berwudu. Barang siapa yang tidur maka hendaklah berwudu. Rawahu Abu Daud. Rawa ngeriwayatake hu ing hadis sapa Abu Daud, Imam Abu Daud. Saya ngaji mungkin gak sampai jam 11 ya, karena saya harus jemput. Wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah. Wa dzakarolan nuturhu ing hadis sapa Ibnu Sukni fi sunnatihi ing dalem kitab sunane Ibnu Sukni. Al maksurati kang maksur. As-Sihah Al-Maksurus Sihah, rupane kitab Maksurus Sihah. Jadi ada kitab Maksurus Sihah karyanya Ibnu Sukni. Itu riwayat Abu Daud. Al-ainanu wika usahi. Jadi 2 mata itu adalah talinya dubur. Ketika mata ini tertidur, maka talinya dubur itu terbuka, artinya bisa ngentut gak sadar. Faman nama falyatawaddo, maka barang siapa yang tidur hendaklah dia berwudu. Wa makna al hadis lan utawi maknane hadis iku al yaqdatu melek. Iku al yaqdatu utawi melek sadar iku wika uduburi taline dubur. Iku wika uduburi taline dubur. Faidana mongko ing dalem tatkalane turu sapa wong, zala mongko ilang apa adabtu oleh melanggeri dubur. Faidana mongko ing dalem tatkalane turu sapa wong, zala mongko ilang apa adabtu oleh melanggeri dubur. Wa yustasna lan den jabaake apa ma perkara. Wa yustasna lan den jabaake apa ma perkara idana ma ing dalem tatkalane turu sapa man. Idana ma ing dalem tatkalane turu sapa man mumakkinan hale netepake. Mumakkinan halet wong kang netepake makadahu ing bokonge man minal ardi sangking bumi ala sahihi ing atase kaul kang sahih. Lah di sini maka begini, kalau orang tidur sambil duduk maka dia itu tidak batal. Kenapa? Karena bokongnya tetap terkunci. Maksudnya angin tidak bisa keluar. Paham gak? Ini paham ya? Nah, tapi ini persyaratannya adalah orangnya itu harus orang yang tidak begitu gemuk atau tidak begitu kurus. Kenapa? Karena kalau terlalu kurus, meskipun dia duduk, itu bokongnya tetap bolong. Maksudnya gampang keluar ya angin itu. Nah, kalau orangnya terlalu gemuk, khawatir oleng-oleng. Ketika oleng ini, maka dubur itu bisa terangkat sehingga memungkinkan ada angin keluar. Paham no mboten niki? Saya dipahami ya. Itu analisis. Wa yustasna lan den jafaake apa ma perkara idana ma ing dalem tatkalane turu sapa man mumakkinan halene tepake makadahu ing bokonge man minal ardi sangking bumi ala sahihi ing atase kaul kang sahih. Walau kana lalamun ono sapa man iku mustanid dan wong kang senden. Walau kana lalamun ono sapa man iku mustanid dan wong kang senden ila syai'in maring suwiji-wiji. Ya, jika orang itu senden kepada sesuatu bihaisu lauzala kelawan sekirane lamun ilang, bihaisu lauzala kelawan sekirane lamun ilang opo syai
lauzala lamun ilang apa syai lasakoto mongko lugur sapa man. Lasakoto mongko lugur sapa man. Nah, itu ya. Jadi sama juga batal adalah tidur yang duduk tapi senden. Duduk tapi senden. Batal juga, kenapa? Karena seandainya sendenannya itu diambil, dihilangkan, maka dia akan jatuh sehingga bokongnya ngangkat. Paham nomboten niki? Paham Mas Ali ya? Paham ya? Jadi jenengan harus pahami fikih ini supaya nggak ngawur. Orang itu beragama jangan ngawur, harus berdasarkan khitab, berdasarkan ketentuan. Oh, ini batal, ini tidak, ini salah, ini benar, ini boleh, ini tidak, ini haram, ini jawaz, ini sunnah, ini wajib dan sebagainya. 5 krono hadis rawa kang riwayatake sapa Anasun Anas. 5 krono hadis rawa kang riwayatake sapa Anasun Anas radhiyallahu taala anhu. Kala ngendika sapa Anas, kana ono sapa ashabu Rasulillah pira-pira sahabate Rasul. Kana ono sapa ashabu Rasulillahi pira-pira sahabate Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku yanamuna padha turu sapa ashab. Iku yanamuna padha turu sapa ashab. Summa yusalluna mongko nuli-nuli salat sapa ashab. Summa yusalluna mongko nuli-nuli salat sapa ashab. Wala yatawaddauna lan ora padha wudu sapa ashab. Wala yatawaddauna lan ora padha wudu sapa ashab. Rawa ngriwayatake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim, zada nambahi sapa Abu Daud ya. Jadi para sahabat tuh pernah tidur terus dia sholat tanpa wudu, pernah. Lanjutannya gimana? Itu tidurnya sambil duduk gini. Ketika bangun dia langsung sholat tanpa wudu, dan itu tidak ditegur oleh Rasulullah, berarti itu boleh gitu loh maksudnya. Paham ya? Paham ya? Zada nambahi sapa Abu Daud hatta tahfiqa sehingga dingklu, hatta tahfiqa sehingga dingklu apa ru'usahum pira-pira sirai ashab, apa ru'usuhum pira-pira sirai ashab. Wa kana lan ono apa dalika mengkono ya namuna, wa kana lan ono apa dalika mengkono ya namuna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase zamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warijalu isnadihi lan utawi pira-pira rawi sanate hadis. Warijalu isnadihi lan utawi pira-pira rawi sanate hadis kulluhum ya sekabehane rijal, kulluhum ya sekabehane rijal iku sikotun pira-pira wong kang adil, iku sikotun pira-pira wong kang adil. Wa minha lan iku setengah saking asbab yang tadi. Wa minha lan iku setengah saking asbab ai tegese min asbabi zawalil akli, setengah saking pira-pira sebab-sebabe ilange akal. Ai tegese min asbabi zawalil akli, setengah saking pira-pira sebab-sebabe ilange akal. Al-ilma'u utawi ayan. Al-ilma'u utawi ayan. Wong ayan itu epilepsi. Orang yang ayan wuduknya batal. Wal junun lan edan, gila. Wal junun lan edan. Wasukru lan mendem. Wasukru lan mendem. Wa hadhihi lan utawi mengkono ikilah madkur wa hadhihi lan utawi ikilah ilma ila akhirih iku nawakidun pira-pira perkara kang batalake. Iku nawakidun pira-pira perkara kang batalake lil wudu maring wudu.
lil wudu imaring wudu bikulli halin kelawan saben-saben tingkah bikulli halin kelawan saben-saben tingkah li anna nauma kronos tuhune turu li anna nauma kronos tuhune turu iku idza kana ing dalem tatkalane ana apa naum iku idza kana ing dalem tatkalane ana apa naum iku nakidon perkara kang batalake wudu iku nakidon perkara kang batalake wudu fahadhihi mongko utawi ikilah igma fahadhihi mongko utawi ikilah igma iku aula luweh utama iku aula luweh utama li anna duhula kronos tuhune laline akal li anna duhula kronos tuhune laline akal inda hadhil asbabi ing dalem sandinge ikilah pira-pira sebab inda hadhil asbabi ing dalem sandinge ikilah pira-pira sebab iku ablahu luweh banget iku ablahu luweh banget minan naumi saking turu minan naumi saking turu. Jadi begini ya. Nih terakhir sudah selesai ini. Saya jelaskan. Ya maksudnya begini, kalau tidur saja itu dikatakan hilang akal dan dia membatalkan wudu, apalagi ilma ayang, apalagi gila, apalagi mabuk, itu lebih banget daripada hilangnya akal karena tidur. Paham nama mboten niki? Lah ini dalam usul fikih disebut sebagai mafhum muwafaqah. Nih pernah ngaji kan? Usul fikih itu ada mafhum mukhalafah, ada mafhum muwafaqah. Kalau mafhum muwafaqah itu dalil logika, dalil akal. Maksudnya gini, misalkan dalam Quran dikatakan wala takullahuma uffin. Kamu kalau sama orang tua jangan berkata uff. Tolong sampean tumbasno aku terasi. Orang tuanya bilang begitu, sampean bilang begini. Emak iki ngongkor-ngongkor terus. Ngomong begitu saja sudah dosa. Apalagi memukul, apalagi nyepai, apalagi membentak meskipun tidak disebutkan dalam Quran. Jangan begini, bilang. Loh, Pak, di dalam Quran yang dilarang kan berkata wala takullahuma uffin wala tanharhuma, dan jangan kamu menyentak orang tua. Lah kalau mukul kan disebutkan, Pak. Berarti kalau mukul boleh, Pak. Loh, lawang berkata saja tidak boleh, apalagi memukul. Itu namanya mafhum muwafaqah. Paham enggak, mboten? Lalu terus ada orang, kalau babi itu najis. Lah, tapi kan najis, Pak. Lah kalau dimakan? Kan kan dia haram. Bentar. Kalau anjing kan najis, ilernya kan najis. Lah kalau dagingnya, Pak? Kan katanya yang najis kan ilernya tok. Lah kalau dagingnya? Lah ilernya saja sudah najis, apalagi dagingnya. Paham no boten niki? Itu namanya mafhum muwafaqah. Jadi enggak usah ditanya, maksudnya enggak usah ditanya lagi gitu loh ya, paham? Kalau Al-Qur'an mengatakan wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Mendekati zina itu hanya nyedek-nyedek kalau zina, pacaran, berduaan. Ini siapa yang kemarin tanya hukumnya pacaran? Pacaran, berduaan di tempat. Itu saja sudah mendekati zina saja sudah haram. Enggak boleh sama Al-Qur'an, apalagi berzinanya. Itu namanya mafhum muwafaqah. Jadi jangan lupa, yang dilarang oleh Quran kan la taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Tapi kalau zinanya kan tidak dilarang, Pak. Nah, itu pikiran yang ruwet. Pikirannya itu lalu mendekati saja gak boleh, apalagi berzinanya. Mendekati zina saja gak boleh, apalagi berzina, begitu loh. Itu namanya mafhum muwafaqah. Paham namanya? Ada lagi namanya mafhum mukhalafah. Kalau mafhum mukhalafah ini adalah logika keterbalikan, kontradiksi.
logika kontradiksi. Misalkan begini. Ya apa ya kalau menambahkan. Tapi kalau mafhum muwafaqah itu sudah paham ya tadi ya. Wala taqrabuz zina, katanya Quran tuh loh, janganlah kamu mendekati zina. Lah mendekati zina saja gak boleh apalagi berzina. Gitu loh. Wala takul lahuma ufin. Kamu kalau sama orang tua jangan bilang meskipun saja. Ibu, Lah, bilang saja tidak boleh, apalagi kamu memukul, apalagi nyepai. Paham betul? Sudah ya belajar usul fikih tentang mafhum muwafaqah ya. Sampun nggih. Jadi ada kias. Kias itu logika. Kias logika. Begini misalkan kias. Ada kias mutasawi. Kias mutasawi itu kias itu karena ilatnya sama. Misalkan gini. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaiton. Sesungguhnya khamar wal ansabu dan undian, mengundi, lotre, wal azlam dan main judi, rijzum min amali syaiton. Khamar haram, termasuk amalnya setan. Lupa kalau ganja Pak, kan tidak disebutkan dalam Quran. Yang diharamkan kan khamr. Lah bagaimana kalau ganja, sabu-sabu? Kan tidak ada dalam Quran. Inna ganja wa sabu-sabu. Kan tidak ada. Nah, maksudnya begini. Khamr itu diharamkan karena memabukkan. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Lah ganja itu memabukkan apa tidak? Memabukkan lah, karena sama-sama memabukkan maka dia itu menjadi haram juga. Paham gak? Jadi jangan, kalau ganja tidak apa-apa kan, yang diharamkan Quran itu kan hanya khamr saja. Tidak bisa. Misalkan zakat di zaman Nabi, zakatnya kalau orang petani gandum, zakatnya pakai gandum. Kenapa? Karena ilatnya makanan pokoknya di zaman Nabi adalah gandum. Lah kalau ke Indonesia, orang zakat pakai beras. Kenapa? Makanan pokoknya nasi. Paham no boten? Ini bisa ya dipaham gitu. Zakat fitrah pakai gandum, pakai kurma. Lah makanan pokoknya di zaman Nabi kurma. Nah di sini sama-sama. Lah kenapa zakat fitrah pakai beras boleh sama hukumnya dengan pakai kurma? Kenapa? Karena ilatnya sama. Ilatnya apa? Sama-sama ilat makanan pokok. Kan yang dizakatkan kan makanan pokok. Itu namanya kias mutasawiyah. Jadi kias tuh tahu kias ya? Kias tuh memperbandingkan dua perkara, diambil kesamaannya karena mutasawiyah. Ada namanya kias aulawi. Kias aulawi seperti tadi, berkata saja kepada orang tua tidak boleh, apalagi menendang, apalagi nyepai, apalagi memukul. Karena lebih banget. Sama dengan di sini, lawang tidur saja itu membatalkan wudhu karena hilang akal, apalagi orang ayan, apalagi orang pingsan, apalagi orang mabuk, apalagi orang gila, sama-sama hilang akalnya, bahkan lebih banget. Paham no mboten niki? Ngaji usul fikih itu harus pikir begitu loh. Paham? Sampun guys, saya kira begitu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.